darahnya itu dialirkan ke sungai itu bersamaan dengan rambut si Ayu yang dipotong sedikit tadi. Tujuannya biar si Ayu ini tidak menjadi korban selanjutnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nah, kembali lagi di malam Sabtu ini, aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum aku lanjutkan, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan komen. Nah, kisah horor kali ini yang akan aku ceritakan sama kalian itu adalah tentang tumbal sungai Desa Sapahari. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Desa Sapahari. Desa Sapahari ini namanya sudah aku samarkan ya guys, karena sebelumnya aku sudah meminta izin kepada petua atau orang tua yang berada di desa tersebut. Cerita ini tentang 3 sekawan yang sudah berteman sejak SMP sampai SMA, mereka selalu bersama. Kita sebut saja nama 3 sekawan ini adalah Ayu, Boy, dan Fatih. Mereka bertiga ini berteman itu sangat akrab, dan mereka bersekolah di salah satu sekolah ternama, tetapi nama sekolahnya tidak kita sebutkan ya guys. Ini pesan dari si Ayu. FYI, yang cerita sama aku ini adalah si Ayunya langsung ya guys. Jadi suatu hari kelasnya si Ayu, Boy, dan Fatih ini mengadakan kegiatan study tour. Kejadiannya itu terjadi pada hari Sabtu di tanggal 24 Mei 2012. Jadi satu kelas mereka terdiri dari 38 murid, tetapi yang berangkat pada saat study tour itu hanyalah 8 murid saja. Jadi pada saat itu mereka itu berangkat hanya menggunakan bus kecil. Nah, jadi dalam perjalanan tersebut Ayu duduk bersama Boy, terus Fatih duduk bersama Johan. Johan ini adalah salah satu teman sekelas mereka juga. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Cerita sampailah waktunya habis maghrib. Nah, habis maghrib berangkatlah mereka. Nah, sampai saat itu semua berjalan dengan lancar. Di dalam perjalanan juga ya, kegiatan mereka seperti biasa. Ada yang lagi cerita-cerita, ada yang lagi tidur, ada yang lagi makan cemil-cemilan, dan ada juga yang main gitar. Nah, setelah perjalanan 2 jam, sampailah mereka di suatu warung yang ada toiletnya. Jadi mereka mungkin pada pengen ke toilet, jadi busnya berhenti di satu warung. Nah, saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Jadi mereka sebagian ada yang pergi ke toilet dan ada juga yang duduk-duduk di warung. Nah, tiba-tiba si Boy dan Fatih ini disuguhkan kopi oleh seorang anak. Jadi saat disuguhkan kopi, mereka langsung minum tuh kopinya. Terus mereka merasa bahwa kopi itu sangat enak. Nah, mereka langsung ngajak ngobrol si anak tersebut. Kok baik kali kok dek ngasih kami kopi gratis? Si anak itu hanya tersenyum. Kemudian mereka nanya lagi nih, kok sepi kali ya dek? Nah, si anak menjawab, oh jam segini memang 1 atau 2 orang saja yang singgah bang. Dia bilang, terus dia kembali bertanya kepada si Boy dan Fatih. Dia tanya, orang abang mau kemana? Nah, terus si Boy menjawab, kami mau ke desa Sapahari. Katanya desa tersebut masih alami ya dan masih jarang penduduknya. Terus si anak menjawab, oh abang mau ke desa Sapahari. Iya, di sana enak. Di sana itu masih alami semua karena penduduknya masih tidak banyak. Nah, terus anak ini tiba-tiba ngomong seperti ini. Oh iya bang, cuman mau ngasih tahu kalau di desa itu pernah minta tumbal untuk persembahan gitu bang. Jadi abang kalau di sana hati-hati ya, nggak boleh ngomong kotor dan nggak boleh melakukan hal yang aneh-aneh ya. Pokoknya hati-hati ya bang.
Nah, mendengar hal tersebut, Boy dan Fatih langsung tertawa sambil mengatakan hal ini kepada si anak itu. Mereka bilang, "Iya, nanti kalau ada dedemit, ku pukul dia." Mana ada zaman sekarang yang kayak gitu-gitu. Itu semua tahayul. Mereka bilang seperti itu. Nah, anak tersebut sontak langsung terdiam. Nah, di sisi lain, di saat itu juga, si Ayu dan Tia ini adalah teman satu kelas mereka juga ya. Mereka pergi ke toilet. Nah, di saat itu perasaan Ayu sudah tidak enak. Jadi dia berjalan itu menuju toilet itu sambil melamun. Tiba-tiba si Tia menepuk pundak Ayu dan bilang, "Woi, jangan melamun. Nanti kerasukan gak ada yang nolong, bisa-bisa nyawamu melayang." Gitu kata si Tia sambil bercanda. Sontak Ayu pun langsung terkejut dan bilang seperti ini. "Enggak, di sini udaranya segar ya. Udah yuk, cepat mau ke toilet." Nah, lanjut. Si Tia masuk duluan ke toilet, sedangkan si Ayu nunggu di depan toilet sambil bermain handphone. Posisinya di depan toilet itu ada 3 pohon kelapa dan banyak pohon bambu-bambu yang sangat rimbun. Tiba-tiba si Ayu ini mendengar ada suara kelapa yang jatuh. Gedebang. Terkejutlah si Ayu kan. Di dalam hatinya bilang, apa itu ya? Nah, di saat itu, kalian tahu apa yang dilihat si Ayu? Dia melihat ada sosok yang tingginya sepinggang dengan rambut yang panjang dan berwarna hitam lari ke arah bambu-bambu, pohon bambu-bambu yang rimbun-rimbun itu. Kaget dong dia. Dengan sangat takut dia langsung gedor-gedor kamar mandi manggil Tia. "Tia, buruan. Itu busnya sudah mau jalan. Ayo, kita sudah ditunggu," katanya kayak gitu. Terus si Tia keluar, heran dong. "Kenapa yuk? Udah yuk gitu." Dia heran kenapa muka si Ayu ini pucat, cuman dia nggak mau bilang sama si Tia. Yaudah, pergilah mereka langsung menuju ke bus. Terus si Tia langsung bilang sama si Ayu, "Ayu nggak jadi ke toilet?" Ayu langsung bilang, enggak, dengan sangat takutnya tadi. Nah, bus pun langsung melanjutkan perjalanan ke desa Sapahari. Saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jalan-jalan sampailah di desa Sapahari pukul setengah 1 malam. Dan mereka langsung disambut oleh petua desa tersebut. Si petua desa tersebut langsung ngomong sama Pak Jul. Pak Jul ini adalah wali kelas dari mereka. Dia tanya, "Kok malam sekali Pak Zul?" Terus Pak Julnya ngomong, "Iya Pak, tadi kami jalannya santai dan singgah ke warung sebentar." Sontak Pak Petua tersebut terkejut. "Hah? Warung? Tetapi di sepanjang jalan menuju ke sini tuh tidak ada warung," kata Pak Petua tersebut. Nah, kemudian Pak Jul, Ayu, Boy, dan Fatih serta satu kelas yang ikut study tour itu tersebut terkejut dong. Mereka langsung berpikir, jadi tadi itu yang kita singgahi itu tempat apa? Nah, lalu petua tersebut langsung mengajak Pak Zul dan murid-murid lainnya untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Rumah ini memang sudah disediakan oleh Pak Petua tersebut untuk mereka, untuk tempat tinggal mereka saat mereka melakukan study tour. Nah, istirahatlah mereka semua. Tetapi Boy dan Fatih itu tidak bisa tidur sampai jam 2 karena kepikiran dengan omongan si anak yang di warung tadi. Terus karena mereka ingin ngobrol-ngobrol, keluarlah mereka di teras rumah tersebut. Mereka ngomong di luar karena mereka nggak mau yang lain terbangun karena suara mereka. Baru ngobrol sekitar 2 menitan, tiba-tiba Fatih melihat ada sosok yang berjalan ke arah pohon kelapa. Sosoknya ini setinggi pinggang, berambut panjang dan berwarna hitam. Dia langsung berbisik sama Boy, "Boy, kau tadi ada nampak?" Terus Boy bilang, "Enggak, kenapa? Ada apa?" Terus si Fatih bilang, "Tadi ada yang jalan ke arah sana." Si Fatih menunjukkan ke arah pohon kelapa. Terus Boy langsung bilang, "Ah, nggak ada itu. Yaudah, yuklah kita tidur."
Nah, pergilah mereka masuk ke dalam dan tidur. Pagi pun tiba. Nah, dibawa jalan-jalanlah mereka semua ini sama Pak Petuah desa. Nah, si Fatih, Boy, dan Ayu itu jalan bersama. Tiba-tiba Fatih cerita sama si Ayu bahwa semalam itu di warung mereka disuguhkan kopi gratis. Kemudian Fatih juga cerita bahwa dia melihat satu sosok yang tingginya sepinggang, rambut panjang dan berwarna hitam. Sontak Ayu langsung bilang, "Aku juga jumpa yang sama seperti yang kau bilang, tapi di toilet warung." Langsunglah si Fatih bilang sama si Boy, nggak percaya kok kan Boy?" Nah, udah begitu mereka langsung ketawa-tawa. Cerita sampailah mereka ke sebuah sungai. Nah, mereka ini bertiga pergi ke sungai sudah minta izin sama para petua dan wali kelas mereka ya. Inilah diceritakan si Ayu sama aku bahwa mereka hanya bertiga. Nah, si Boy dan Fatih langsung nyebur. Mereka nyebur duluan, sedangkan si Ayu masih belum mau mandi sungai karena masih ragu. Senang-senanglah mereka di situ kan. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu bahwa sungainya ini itu tidak dalam dan arusnya tidak kencang. Jadi sambil berenang-berenang, tiba-tiba si Boy bilang sama si Ayu, "Yuk, ayo berenang," katanya. Terus si Ayu bilang, "Iya nanti." Saat Boy dan Ayu ngomong, tiba-tiba si Fatih kakinya ada yang narik dari bawah. Kemudian si Fatih langsung terseret dengan arus yang sangat kencang. Begitu Boy melihat si Fatih, dia langsung mau menyelamatkan si Fatih, tetapi naasnya nasib Boy juga sama. Seperti ada yang menyeret dia mengikuti arus sungai yang sangat kencang. Melihat kedua temannya terseret arus yang kencang, si Ayu sontak langsung balik ke para petuah dan wali kelas dan lari-lari dia bilang bahwa Boy dan Fatih itu terbawa arus. Kemudian para petuah dan wali kelas dengan teman-temannya semua langsung datang ke sungai dan mereka sudah tidak melihat apapun lagi di sungai itu. Fatih dan Boy tidak terlihat lagi di dalam sungai tersebut. Nah, mereka langsung melakukan pencarian sampai di sore hari. Pak Jul juga wali kelas mereka juga sampai menelpon tim Basarnas. Si Ayu juga langsung menelpon kedua orang tua dari Fatih dan Boy. Karena hari mulai gelap, jadi pencarian Fatih dan Boy dilakukan pada esok harinya. Nah, Senin paginya, tim Basarnas dan kedua orang tua Boy dan Fatih itu datang bersamaan. Sampai-sampai mereka langsung bergegas ke sungai untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan oleh tim Basarnas itu sepanjang hari sampai sore hari tidak mendapatkan hasil apapun. Karena tak kunjung ketemu, Pak Zul dan ketua petuah desa tersebut akhirnya ngobrol di samping rumah yang mereka tempati tersebut. Pak Petua tanya kepada Pak Zul, "Sebenarnya ada apa?" dia tanya. Tapi Pak Zul menjawab bahwa dia tidak tahu ada apa sebenarnya. Karena tidak tahu dan Ayu adalah teman dekat mereka, ditanyalah pada si Ayu, "Sebenarnya ada apa Ayu?" kata Pak Zul kepada si Ayu. Si Ayu menceritakan bahwa pada saat singgah di warung, Boy dan Fatih disuguhkan secangkir kopi yang rasanya sangat enak. Dan Ayu juga menceritakan bahwa Fatih dan Ayu itu melihat sesosok yang tingginya sepinggang, berambut panjang dan berwarna hitam. Mendengar hal tersebut, sontak Pak Ketua desa tersebut ngomong seperti ini, "Celokolah iki." Nah, dengan keadaan tersebut, semua murid yang ikut study tour tersebut langsung panik. Mereka langsung sibuk meminta pulang dan banyaklah pemikiran-pemikiran mereka karena sangat takut dengan kejadian yang menimpa Boy dan Fatih. Nah, Pak Petua langsung melanjutkan ceritanya. Dia bilang bahwa sebenarnya warung tersebut itu tidak ada.
Lokasi tersebut adalah lokasi bekas kecelakaan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mati di tempat. Jadi mereka kecelakaan langsung mati di tempat. Katanya juga nih ya, si ibu sebenarnya belum meninggal. Dia itu masih dalam kondisi kritis dan sempat minta tolong tetapi tidak ada yang menolong. Akhirnya si ibu tewas pada saat itu juga. Nah, petuah itu mengatakan bahwa si ibu inilah yang mempunyai dendam karena hal tersebut. Karena tidak ada yang menolongnya, akhirnya dia tewas. Ceritanya seperti itu. Petuah langsung bergegas pulang ke rumah. Kemudian langsung kembali lagi dengan membawa seekor ayam hitam yang benar-benar hitam dari ujung mulutnya sampai ujung kaki, dengan meminta sedikit rambutnya si Ayu tadi. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul jam setengah 6 sore. Mereka langsung pergi ke sungai tempat kejadian membawa ayam hitam tersebut. Jadi, dipotonglah ayam tersebut di sungai. Darahnya itu dialirkan ke sungai itu bersamaan dengan rambut si Ayu yang dipotong sedikit tadi. Tujuannya biar si Ayu ini tidak menjadi korban selanjutnya. Setelah darah ayam tadi dan rambut Ayu dialirkan ke sungai, selang gak berapa lama, tiba-tiba muncullah mayatnya si Boy dan si Fatih dari dalam air, dari dalam sungai. Terkejutlah semuanya kan guys, tiba-tiba mayatnya mengapung dan langsung tim Basarnas itu mengangkat mayat mereka berdua. Kalian tahu kondisinya mayat mereka berdua itu sudah menggembung. Karena kan memang sudah satu malaman di dalam air. Setelah jasad mereka diangkat ke daratan dari sungai, disitulah pecah tangis keluarganya si Boy dan Fatih. Ayu juga gak kalah histerisnya menangis-nangis melihat mayat temannya yang mereka kan sangat akrab, yang sangat disayanginya tersebut. Gak nyangka bahwa mereka pergi baik-baik, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Ayu sangat sedih, dia nangis sangat histeris. Nah, kemudian setelah itu mayat mereka langsung dievakuasi. Nah, Ayu cerita bahwa dia menceritakan ini itu posisinya Fatih sedang berulang tahun. Jadi si Ayu cerita ini sambil menangis dengan aku guys. Kemanapun kita pergi, kita harus menjaga perilaku kita dan omongan kita. Karena ya tidak dipungkiri bahwa kita ini hidup berdampingan dengan mereka. Jadi kalau mereka tidak senang, ya mereka nyawa kita pun bisa melayang. Jadi kita harus hati-hati dan selalu berdoa agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Nah, sebenarnya ceritanya macam nggak masuk di akal kan we, tapi inilah yang terjadi. Nah, kita doakan saja Boy dan Fatih di sana sudah tenang. Semoga amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini aja cerita horor aku. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita aku, jangan lupa komen di bawah ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.